Halo teman-teman YouTube, apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Kalau kalian lihat judulnya, pasti kalian tahu kalau gua mau mereview satu produk terbaru dari Scarlett Whitening. Produk yang gua maksud adalah Scarlett Sun Bright Daily Sunscreen SPF 50 PA+++. Akhirnya Scarlett mengeluarkan produk sunscreen. Gua tuh sebetulnya memang menunggu banget sih produk sunscreennya mereka karena untuk melengkapi rangkaian rutin dari Scarlett ya. Tapi untuk Scarlett Sun Bright Daily Sunscreen ini sebetulnya ditujukan buat teman-teman yang punya tipe kulit kering to normal gitu. Apakah teman-teman yang punya tipe kulit kombinasi ataupun berminyak bisa pakai? Kalian harus tonton video ini ya. Oke, sekarang gue mau mulai dari segi packaging dulu teman-teman. Dia tuh ada di tubuh plastik berwarna kuning dan ada nuansa hijaunya ya, atau biru langitnya gitu. Dan juga tutupnya ini berwarna putih. Itu berkapasitas 50 mili, lumayan banyak banget dan dijual di Rp75.000 kalau kalian beli di official store-nya Scarlett. Tapi kalau kalian beli di resellernya mereka bisa dapat kisaran 50.000 sampai 75.000 ya teman-teman. Gue tuh beli kemarin saat lagi launching, jadi harganya jauh lebih murah dan dapat potongan harga juga di Shopee gitu teman-teman. Dari segi packaging jujur gue nggak ada masalah karena packagingnya menurut gue bagus ya. Dia nggak yang gede gitu, dia agak tipis teman-teman. Dan isi juga lumayan banyak, bisa lumayan awet ya. Terus kalau kalian mau bawa-bawa traveling atau aktivitas sehari-hari juga masih nggak apa-apa banget karena dia lumayan ringan dan nggak banyak makan tempat. Kalaupun jatuh kayaknya nggak akan gampang rusak gitu loh teman-teman. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi tekstur produk. Sebetulnya untuk teksturnya Scarlett Sunscreen ini, dia tuh masih ke krim sih. Warnanya memang agak semi ke putih gading gitu ya. Ada nuansa kayak kuningnya juga, tapi masih oke sih. Dan saat dipakai memang kayak ada white cast-nya sedikit. Cuma itu kayak lagi meratakan produknya aja. Tapi setelah produk yang ngeset, white cast-nya tuh hilang teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Podcastnya langsung nggak ada. Cuma memang dia kasih tampilan yang glowing basah gitu teman-teman. Ini muka gue pakein sunscreennya Scarlett ya. Karena memang sesuai sih dengan klaimnya Scarlett, dia tuh extra moist and glow. Makanya bisa kasih tampilan yang glowing. Kalau teman-teman yang nggak suka dengan tampilan yang glowing, kayaknya kalian nggak bisa pakai Scarlett Sunscreen sih. Tapi overall sebetulnya kalau dari segi tekstur produk gue nggak ada masalah. Karena produknya masih gampang banget untuk diratain, nggak lengket. Cuma memang setelah beberapa jam di tipe kulit gue yang kombinasi cenderung berminyak, dia agak sedikit lebih greasy teman-teman dibandingkan dengan beberapa chemical sunscreen yang udah gue cobain di bulan Februari ini ya. Oke, sekarang kita bahas dari segi kandungan produk. Untuk kandungan lengkapnya akan gue insert di sini. Kalian bisa screenshot untuk baca-baca ya teman-teman. Cuma yang jelas di sunscreennya Scarlett ini dia tuh pakai SPF 50. Itu perlindungannya sekitar 98%. Terus dia pakai PA+++, plusnya ada 3. Itu menandakan perlindungannya itu 8 sampai 16 kali lebih tinggi daripada kalau kalian nggak pakai sunscreen ya teman-teman. Untuk kandungan sunscreennya dia tuh pakai ethylhexyl methoxycinnamate, yaitu UVB filter yang ringan dan mudah untuk diformulasikan. Nilai SPF-nya akan berkurang sekitar 10% setelah terpapar sinar matahari langsung selama 35 menit. Terus dia juga pakai homosalate, SPF-nya tuh berkurang 10% dalam waktu 45 menit. Terus juga dia pakai butyl methoxy di benzoyl metane. Kemampuan SPF-nya berkurang 36% setelah 1 jam terpapar sinar matahari secara langsung. Terus juga ada kandungan octocrylene yang cukup photostable dan kemampuannya cuma berkurang 10% setelah 95 menit terpapar sinar matahari langsung ya teman-teman. Terus kandungan lainnya yang menjadi jualannya Scarlett, allantoin yang bisa menyejukkan kulit, menghidrasi kulit, dan merawat kulit agar tetap halus. Terus juga ada kandungan bisabolol yang bisa membantu untuk menghidrasi kulit, melindungi kulit dari penuaan dini yang diakibatkan oleh
oleh bahaya sinar matahari ya teman-teman. Terus juga ada kandungan Bloom Light yang bisa menjaga kelembaban kulit wajah dan bisa membantu menyejukkan kulit. Terus juga ada kandungan Aloe barbadensis leaf extract, membantu menyamarkan noda gelap pada wajah dan juga bisa membantu menyejukkan kulit yang lagi mengalami iritasi ringan. Kalau dari segi kandungannya memang mayoritas klaimnya bisa melembabkan kulit ya. Makanya kenapa dia tuh kasih tampilan yang super glow dan juga terasa lembab di kulit wajah. Oke, sekarang gue mau bahas dari segi efek produk ya teman YouTube. Jujur aja, kalau dari segi formula produk, gue sih sebetulnya suka ya. Apalagi dia tuh tipe sunscreen yang gampang banget untuk diratain di kulit wajah. Nggak lengket, terus juga dia nggak ada white cast-nya. Cuma dia memang kasih tampilan yang super glowing. Sesuai dengan klaimnya sih. Dan dia juga super melembabkan ya. Mungkin memang kalau kalian yang mau pakai dia, pertama yang harus kalian tahu adalah pastikan dulu tipe kulit kalian cocok ya dengan sunscreennya Scarlett ini. Kalau kalian yang punya tipe kulit kayak gua, kombinasi cenderung berminyak, mungkin kalian bisa skip penggunaan moisturizer karena dia juga punya kemampuan untuk melembabkan. Tapi kalau kalian yang punya tipe kulitnya kering ataupun normal, menurut gua kalian bisa tetap pakai moisturizer ya. Karena memang ini diperuntukkan untuk kalian pemilik kulit kering tuh normal ya. Cuma sebetulnya menurut gue masih nggak apa-apa banget dipakai di teman-teman yang punya tipe kulit kombinasi. Cuma kalau teman-teman yang punya tipe kulit berminyak, kalau menurut gue kalian nggak bisa sih pakai dia. Karena dia super glowing banget, super melembabkan banget. Takutnya malah bikin kulit kalian jadi greasy dan ujung-ujungnya malah bikin kusam ya. Perlindungannya sih menurut gue masih oke, masih lumayan banget, walaupun menurut gue standar. Bukan yang bagus banget, tapi bukan yang jelek banget. Karena gue kan nyobain banyak banget sunscreen ya tahun ini. Gue bisa nemuin sih perlindungan yang sama dengan harga yang jauh lebih murah gitu teman-teman. Terus kalau menurut gua dia tuh tipikal sunscreen yang cuma bisa dipakai sebagai first sunscreen gitu, bukan sebagai reapply sunscreen. Karena kalau kalian reapply pakai produknya Scarlett, gue bingung sih nantinya wajah kalian tuh akan kayak gimana lagi gitu bentukannya, karena kan dia melembabkan banget ya. Kalau dipakai setelah kalian aktivitas gitu, misalnya 3 jam kemudian kalian reapply lagi pakai dia, wajah kalian malah jadi super basah sih menurut gua, even kalian yang punya tipe kulit kering ya. Makanya kalau gua sedikit menyarankan nih, kalau misalnya kalian mau tetap pakai produknya Scarlett, kalian bisa siasatinnya dengan misalnya punya produk sunscreen stick atau sunscreen spray gitu yang bisa kalian jadiin sebagai reapply sunscreen ya. Karena jujur aja dia nggak enak sih kalau dipakai sebagai reapply sunscreen. Tapi kalau sebagai first sunscreen sebelum kita keluar ruangan, sebelum kita keluar rumah gitu ya, menurut gue ini masih sangat-sangat worth it sih untuk dicoba. Kesimpulan teman YouTube untuk produk terbaru dari Scarlett Whitening yang akhirnya dia mengeluarkan produk sunscreen, menurut gue ini lumayan worth it sih kalau kalian mau coba, terutama buat teman-teman yang punya tipe kulit kering dan juga normal ya. Dia sesuai sih dengan klaimnya menurut gue, yang extra moist dan juga glow, karena memang dia lumayan melembabkan dan juga memang kasih tampilan yang glowing. Ini tampilannya teman-teman kalau kalian pakai sunscreennya Scarlett di kulit wajah yang kombinasi gitu ya teman-teman. Untuk rating sesuai dengan permintaan kalian, kalau setiap gue nge-review harus dikasih rating ya. Di gue kasih rating di 4 dari 5 karena menurut gue dia masih bagus. Formulanya gue suka, perlindungan di kulit wajah juga masih oke. Terus juga dia isinya lumayan banyak, jadi akan lumayan irit ya. Apalagi sunscreen adalah produk yang kita pakai setiap hari dan kita reapply setelah 3-4 jam gitu ya. Tapi menurut gue ini lebih ke first sunscreen, nggak enak gitu kalau dipakai sebagai reapply sunscreen. Kalau kalian misalnya mau pakai dia, gue sangat menyarankan kalian punya produk sunscreen dalam bentuk stick atau spray untuk sebagai reapply sunscreennya ya. Karena dia kalau dipakai setelah 3 jam gitu, aktivitas di luar ruangan, gue gak ngerti sih muka akan seberapa glowing dan seberapa basahnya gitu. Tapi overall, kalau kalian mau coba silakan.
Cuma gue sangat menyarankan nih, satu tips buat kalian, terutama teman-teman yang punya tipe kulit kayak gue, kombinasi ataupun yang berminyak. Kalau kalian tetap mau pakai produk sunscreennya Scarlett, gue sangat menyarankan kalian bisa skip penggunaan moisturizer. Karena dia, sekali lagi, dia tuh lumayan melembabkan dan juga dia kasih tampilan yang glowing kayak gini nih, teman-teman. Oke deh teman YouTube, begitu dulu review gua untuk produk sunscreen dari Scarlett Whitening. Buat teman-teman yang udah pakai produk sunscreen Scarlett, boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, boleh klik tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel gua. Kita ketemu lagi di video Dunia Andri berikutnya. Bye-bye.